Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susmidarti dari MPI 5B. Di sini saya mengajukan tugas UAS pengembangan kurikulum. Di sini saya mengambil materinya yang berjudul prinsip pengembangan kurikulum. Langsung saja kita ke pembahasannya. Pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum menunjukkan pada suatu pengertian tentang berbagai hal yang harus dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal. Prinsip pengembangan kurikulum ini berarti asas dasar, keyakinan, dan pendirian. Kata prinsip menunjukkan pada suatu hal yang sangat penting. Melalui suatu prinsip, orang bisa menjadikan sesuatu itu lebih efektif dan efisien. Prinsip juga mencerminkan hakikat dikandung oleh sesuatu dan bersifat menggantung yang aturannya harus diikuti untuk mencapai tujuan secara benar. B. Sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Ada 4 sumber prinsip pengembangan kurikulum. 1. Data empiris. 2. Data eksperimen. 3. Kebiasaan yang hidup di masyarakat. 4. Akal sehat. C. Tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Menurut tim pengembangan kurikulum dan pembelajaran, tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum merupakan tingkat ketepatan dan ketetapan prinsip yang digunakan. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dapat diklasifikasikan menjadi 3 tipe prinsip, yaitu 1. Anggapan kebenaran utuh atau menyeluruh. 2. Anggapan kebenaran parsial. 3. Anggapan kebenaran yang masih memerlukan kebuktian. Jadi masih kemungkinkan adanya tantangan atau kritika dalam penggunaannya. Pada dasarnya, ketiga jenis tipe prinsip ini bisa digunakan karena prinsip-prinsip ini sangat tergantung pada perspektif para pengembangan kurikulum tentang kurikulum tersebut. D. Macam-macam prinsip pengembangan kurikulum. Macam-macam prinsip ini dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. 1. Prinsip umum. Prinsip umum pengembangan kurikulum yaitu sebagai berikut. 1. Prinsip berorientasi pada tujuan. 2. Prinsip relevansi. 3. Prinsip efisiensi dan efektivitas. 3. Prinsip fleksibilitas atau keluasan. 5. Prinsip kesinambungan atau kontinuitas. 6. Prinsip keseimbangan. 7. Prinsip keterpaduan. 8. Prinsip mutu. Yang B, prinsip khusus, yaitu 1. Yang berkenaan dengan tujuan pendidikan. 2. Prinsip yang berkenaan dengan isi pendidikan. 3. Prinsip berkenaan dengan proses pembelajaran.
4. Prinsip berkenan dengan media dan alat bantu pembelajaran. 6. Prinsip yang berkenan dengan evaluasi. Itulah prinsip khusus dan prinsip umum. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi yang saya bahas pada hari ini. Itu judulnya prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jika ada kesalahan atau kehilafan saya berbicara, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.